Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu nasira wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kepada media anak bangsa, anak negeri, anak bangsa ya. Kepada utusan Mabes TNI, kepada Pak Kiai utusan daripada MUI, pada profesor kita, juga kepada Mabes Polri juga. Kami berterima kasih atas sumbangsih ilmu, saran dan semua yang diberikan tadi, Masya Allah. Sangat terperinci, sangat detail, sampai terakhir kita dengar dari Pak Profesor tadi bagaimana kita menghadapi 10 tahun yang ke depan. Subhanallah. Izinkan saya Abu Qayyim adalah utusan Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja yang saat ini masih dalam proses. Semoga enggak lama lagi beliau keluar. Allahu Akbar. Beliau berpesan, sampaikan kepada umat, khususnya bangsa kita Indonesia ini, dan juga seluruh umat dunia, ada 3 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita menghadapi di negeri kita maupun nanti masa yang akan depan. Tadi ada 3 hal agar supaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya yang pertama adalah kita harus melihat nikmat Allah. Tadi sudah kita bahas nikmat kemerdekaan. Founding father kita mengatakan atas rahmat Allah. Karena Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang memberikan izin, Allah yang memberikan segalanya buat diri kita bangsa Indonesia. Tentunya Allah yang paham tentunya bagaimana detailnya dari mulai kita bangun tidurnya sampai tidur lagi, masuk WC-nya, keluar WC-nya, sampai semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Saya tanya, ada ideologi lain yang ngajarin masuk WC pakai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Pasti jawabannya enggak ada. Orang Nasrani kemarin masuk Islam, beliau adalah seorang profesor perempuan. Dia detail kenapa dia mu'allaf. Karena hanya Islam sedetail itu mengajarkan cara bagaimana cebok. Masih ragu kita dengan Islam? Tentunya pasti kita beriman tidak akan pernah ragu. Saya yakin itu. Kalau kita jawab, kita tanya sama semua kaum muslimin khususnya, ragu? Tidak. Cuman masing-masing hati kita yang menjawab benar atau tidak. Jadi yang pertama adalah nikmat. Nikmat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini mau dimanakan? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah katakan,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hari ini aku sudah sempurnakan bagi kalian wahai orang berislam din kalian, yaitu Islam, dan juga kami sempurnakan kepada kalian, dan aku juga telah ridho kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Asbabun nuzul surat ini ternyata dihadiri oleh Umar bin Khattab tatkala beliau haji wada Rasulullah SAW. Kemudian Umar menangis. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Umar, apa yang membuatmu nangis?" "Ya Rasulullah, dulu kami menunggu agar supaya Islam ini sempurna. Baru hari ini Allah memberikan sempurna. Dulu saat kami belum menjadi Islam, agama kami agama penyembah berhala. Agama kami pertumpahan darah. Saudara-saudara sama saudara saling membunuh, memfitnah. Dengan adanya Islam, Allah berikan rahmat kepada kami. Terus kenapa kamu nangis?" "Ya Rasulullah, setelah sempurnanya ini, nanti ke depannya akan berkurang sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit oleh orang-orang yang memegang Islam ini." Rasulullah menangis. Allah Akbar. Semoga kita tidak termasuk. Semoga kita tidak termasuk. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa Islam itu agama yang sempurna? Ada beberapa aspek. Yang pertama, dia tidak perlu lagi disandingkan dengan agama yang lain. Yang kedua, dia tidak butuh nabi lagi. Nabinya cukup sebagai Muhammad, khatamul anbiya. Kemudian yang ketiga, halal dan haramnya sudah jelas. Sudah diberikan kejelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ditambah. Apakah Islam ini kurang? Tidak perlu. Yang keempat kata beliau, praktek tadi yang saya sebutkan sudah diajarkan. Bagaimana suami dan istri mereka berjima sudah diajarkan. Termasuk cara bagaimana kaum muslimin bersatu. Tadi bisa disebutkan oleh hadisnya oleh kiai kita. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin min ba'di al-mahdi. Tidak ada lagi. Untuk apa? Karena hari ini, hari di penghujung zaman. Tidak ada hari ini bilang hari ini enggak. Seorang syekh pernah ditanya, "Ya syekh, apakah betul hari ini hari seperti orang kalau memegang Islam seperti bara api?" Bukan. Apa kata beliau? Hadisnya bukan itu. Hadis itu di zaman sahabat. Hari ini kata beliau, orang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya beriman, terus begitu. Enggak jelas. Introspeksi hari ini. Syukur kepada nikmat kemerdekaan kita hari ini. Termasuk kepada pahlawan-pahlawan kita yang syuhada. Dengan apa? Bukan dengan merdeka kemudian kita berikan hal-hal yang merugikan bangsa. Bukan. Tapi betul-betul isi kemerdekaan ini dengan ibadah. Dan salah satu konsekuensinya sudah dilalui oleh warga khilafatul muslimin dan mengajak kepada kaum yang lain. Ayo jaga negeri ini dengan persatuan. Tadi Pak TNI, saya sengaja tidak mengenalkan diri. Saya ini
mantan orang yang mengebom Marriott 2. Tapi bukan kebanggaan buat saya. Karena hidayah Allah berikan kepada saya. Kemarin saya nggak masuk jadi warga khilafah, dinasihati khalifah. Saya masuk garis keras yang betul tadi disampaikan kepada Bapak Polri. Ini kafir nih. Kita bunuh aja. Ini kita bom aja. Itu dulu saya. Tapi sekarang enggak. Bagaimana dakwah kita menjadi rahmatan lil alamin. Hatta sampai sekarang hari ini khalifah kita dan sahabat-sahabat kita ditangkap. Ada kita berontak, Pak? Jawaban yang jujur, tidak berontak. Semoga rezim yang hari ini dan orang yang membuat keputusan itu, mereka sadar khalifah kami ulama yang lurus. 1 peser pun zakat infak yang dapat pusat itu dihitung oleh tangan sendiri dan saksinya adalah Harisul Mal kita di sini. Allahu Akbar, saya saksi mata sendiri. Apakah beliau korupsi? Enggak. Demi Allah. Buat apa dunia ini kata beliau itu? Pernah ditawarkan 100 juta sama beliau itu. Apa kata beliau? Ini kebanyakan. Enggak, udah buat yang lain aja. Dia ambil buat uminya 2 lembar 3 lembar. Yang lain buat dakwah saja. Allahu Akbar. Maka semoga uang kita juga yang 2 miliar sekian pun dikembalikan. Kalau enggak, ya Allah, saya enggak tahu. Mau bagaimana saya sudah bilang sama Mabes Polri itu yang ngambil uang. Saya melihat antum, saya bilang. Saya ada di situ, Pak. Ini uang umat, saya tahu masuk keluarnya bukan uang haram. Bukan uang adil, hasil korupsi. Demi Allah. Kalau nggak balik, maka akan saya tuntut kamu nanti di hari kiamat. Kita juga takut, Pak, sama neraka. Bagus, saya bilang. Kita akan tunggu janjinya negara ini, negeri ini. Maka nikmat yang pertama tadi beliau sampaikan kepada saya, sampaikan kepada umat, bahwasannya Islam itu adalah kafah, sempurna. Tidak ada yang tidak suka dengan syariat kecuali imannya bermasalah. Imannya rusak. Iman dia memang benar orang kafir atau memang dia orang-orang munafik, dan itu banyak. Dan semoga kita yang di sini bukan. Amin. Yang kedua, sebab yang kedua adalah kita belum maksimal negeri kita ini. Dengan apa? Dengan bersatu itu rahmat dan berpecah itu azab. Kita buka Qur'annya. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 73. Allah katakan, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa an taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Allah sudah ngasih kabar, Pak. Orang-orang kafir saja mereka bersatu padu, mereka bersatu. Untuk apa? Macam-macam. Bagaimana teknologi ini supaya canggih, bagaimana ekonomi ini, mereka bersatu padu. Bagaimana kita merangin orang-orang Islam radikal-radikal itu, kita bersatu. Kemudian apa kata Allah? Illa taf'aluhu, jika kamu tidak juga bersatu kata Allah, takun fitnah, maka akan menjadi fitnah. Fitnah di sini umum. Allah jelaskan apa itu fitnah. Yang pertama Allah jelaskan juga dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46-nya. Apa kata Allah? Hilangnya kekuatan bangsa kita, Pak, karena tidak adanya kekuatan yang solid. Apa kata Allah? Wa ati Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Tuh, taat sama Allah, taat sama Rasul,
dan jangan kalian saling gontok-gontokan yang membuat kalian hilang kekuatan kalian. Ya. Maka bersabarlah kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, fitnah yang dimaksud dengan surat Al-Anfal ayat 73 Pak. Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang menuduh. Sebagian yang lain khawarij, sebagian yang lain adalah teroris, sebagian yang lain adalah, wah Masya Allah, sedih saya. Saya mantan salafi juga Pak. Di JI juga, tapi JI-nya juga saya nggak tahu tuh. Apa JI-nya garis apa juga nggak tahu. Alhamdulillah masuk khilafah ini, Masya Allah. Saya nggak paham. Semoga teman-teman kita ini, ya Allah, mau lurus. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sungguhnya orang-orang yang mencabik-cabik ya, din mereka, memecah belah din mereka, lasta minhum min syai'. Kamu ya Muhammad bukan dari golongan mereka, bukan urusanmu. Artinya Rasulullah berlepas diri nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Ini akibatnya. Kalau orang sudah punya pemikiran membunuh, teroris, gampang. Wow, itu kayaknya orang gak suka nih. Gampang, ini kan udah kita bunuh aja. Itu repot itu orang kayak begitu. Ya. Maka kata Allah, Muhammad, lasta minhum fi syai', innama amruhum ilallah. Sungguhnya urusan mereka urusan Allah. Tsumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Dan nanti di hari kiamat yang mereka kerjain Allah akan kabarkan. Yang ketiga, Allah serupakan dengan orang musyrik. Naudzubillah. Orang yang mau berpecah Pak. Di negeri kita aja Pak. Di NKRI ini. Saya nanya kemarin sama Densus. Densus datengin saya 4 orang di Lampung. Saya tanya, gimana kalau hukumnya negeri kita ini kalau ada orang yang mau memisahkan diri dari NKRI? Wow, itu urusan kita Ustadz. Oh, saya sudah tahu sudah. Mati. Mati. Allah sudah mengancam kita setiap detik. Setiap detik Allah ancam kita dengan neraka Jahanam. Azab yang pedih kalau kita berpecah belah. Mau tahu dalilnya? Tadi sudah dibacakan oleh Qori tadi. Azabun azim. Allahu Akbar. Maka kita tidak enggak mau kita mentafarruq, naudzubillah min dzalik. Kemudian fitnah selanjutnya adalah Allah katakan orang yang berpecah belah tadi adalah orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Hadis Nu'aim bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak bersyukur dengan yang banyak. Siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak mengucapkan rasa-rasa syukur kepada Allah, maka dia kufur. Maka terakhir beliau katakan Rasulullah, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Demi Allah, wahai sahabatku, khalifah kami hanya ingin kita bersatu. Wadah bersatu, enggak usah bingung-bingung. Simple saja. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Terus apa? Apa kata Rasulullah? Setelahku tidak ada lagi nabi, tapi yang adalah khilafah fatakthur yang banyak. Maka pimpinan umat Islam adalah harus satu, enggak banyak. Malu kita sama orang kafir. Kalau kita datangi orang kafir, siapa pimpinan? Itu Paulus itu yang sekarang lagi berkuasa itu pimpinan kita. Malu kita. Kita
ke teman ini, siapa? Ulil amri kita. Ulil amri kita sih begini, ini beda-beda. Maka konteks persatuan dalam Islam harus dulu disatukan wadahnya. Kita sudah ada wadahnya. Islam sudah menjamin wadah itu. Dan negeri kita sudah menjamin itu semuanya. Bebas kita melaksanakan syariat Islam. Bebas. Ya. Jadi kita bersatu nih gak usah takut-takut. 2 tahun yang lalu mungkin kita di prank, gak apa-apa lah Pak Polisi. Kita 2 tahun lagi kita di prank, gak apa-apa. Mungkin tadi kata Pak Kiai, Pak ini karena hoax, karena ketidaktahuan tentang khilafatul muslimin, kita dibilang macam-macam. Mungkin kita maafkan. Setuju? Kita maafkan? Insya Allah. Hari ini mudah-mudahan dialog anak negeri ini enggak hanya sampai di sini. Semoga MUI bisa menjambangi lagi teman-teman kita. Kita berdiskusi bagaimana cara memperkuat baldah thayyibah warabun ghafur itu dengan wadah persatuan. Terakhir sebagai penutup. Semoga pelaksanaan hukuman yang khalifah kita terima dan juga sahabat-sahabat kita terima mungkin sebuah ketidaktahuan mereka, dan mudah-mudahan segera khalifah kita Abdul Qadir Hasan Baraja dan sahabat-sahabat kita keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami terima kasih kepada TNI, kepada MUI, kepada Profesor, kepada Polri, dan semua sahabat-sahabat undangan. Semoga persatuan umat Islam dan berkahnya Indonesia ini Allah berikan keberkahan dengan bertambah berkah lagi insya Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.